Fungsi dan pengaruh pers oleh Dewi Agustina, Inayati, dan Syarwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kami akan melanjutkan pembahasan seputar pers. Apa saja sih fungsi pers itu? Rumusan fungsi pers di Indonesia termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Menurut Widodo, fungsi pers di tengah masyarakat ada bermacam-macam, yakni pertama, to inform. Pers mempunyai fungsi untuk memberikan informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca melalui tulisan, siaran, dan tayangan yang sangat beragam. Kedua, to educate. Pers berfungsi sebagai pendidik melalui berbagai macam tulisan atau pesan yang diberikannya kepada masyarakat. Ketiga, to control. Pers di tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. Keempat, to bridge. Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah, atau sebaliknya, aspirasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur atau kelembagaan yang ada bisa disampaikan lewat pers. Kelima, to entertain. Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Menghibur di sini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja ya, tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi dari pers. Teman-teman sudah tahu kan? Pers diperlukan sesuai dengan fungsinya, baik bagi seseorang, organisasi, lembaga, maupun institusi. Tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi lebih dari itu, karena pers dapat mempengaruhi opini masyarakat. Selanjutnya, pengaruh pers. Banyak orang-orang besar di dunia ini meyakini akan besarnya pengaruh pers terhadap seseorang, kelompok, maupun negara. Di bawah ini beberapa pandangan dari orang-orang tersebut, yaitu yang pertama, Kaisar Prancis. Napoleon Bonaparte berkata, "Aku lebih takut pada surat kabar daripada 1000 prajurit yang siap dengan bayonet terhunus." Yang kedua, Mark Twain. Ia mengungkapkan bahwa ada dua hal yang dapat menerangi dunia, yaitu matahari dan pers. Yang ketiga, A.S. Atmadi, redaktur harian Waspeda. Ia menyatakan bahwa salah satu sebab kekalahan Irak pada Perang Teluk adalah akibat Irak kalah dalam media informasi, baik itu cetak maupun elektronik. Selain itu, pers diakui sebagai salah satu dari 4 pilar demokrasi di Indonesia, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang terakhir, untuk menyimpulkan apa yang didapatkan tentang pers. Yang pertama, itu dapat menggiring bahkan mengubah opini publik. Yang kedua, kesimpulannya dapat menggerakkan massa. Yang ketiga, pers itu dapat mengangkat dan mempopulerkan orang sehingga ia menjadi orang hebat dan terkenal. Yang keempat, bisa pers dapat membantu orang untuk menggapai kekuasaan. Dan yang terakhir, pers dapat juga menurunkan orang secara tidak langsung dari takhta dan kekuasaannya sehingga ia terpuruk. Pers dapat membuat bisnis dan usaha orang semakin berkembang. Itu yang kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Sekian, terima kasih.